Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 9 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita awali berita kali ini dari Jakarta Tribuners. Tersangka kasus pengancaman kepada selebgram Adam Denny alias yakni Jerings SID absen pada pemeriksaan pertama di Polda Metro Jaya. Polisi menyebut alasan Jerings tidak hadir dalam pemeriksaan lantaran sedang sakit. Pria bernama asli I Gede Ari Astina itu menghubungi penyidik perihal tidak bisa memenuhi pemeriksaan hari ini melalui kuasa hukumnya. Untuk itu, penyidik segera melayangkan panggilan kedua kepada Jerings agar bisa hadir di Polda Metro Jaya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News, Fandi Permana yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Fandi, bisa Anda jelaskan alasan dari Jerings ini tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka di Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih, Dea. Pada hari ini, hari Senin 9 Agustus 2021, diagendakan pemeriksaan kepada I Gede Ari Astina atau Jering Superman is Dead untuk melakukan pemeriksaan pertama sebagai status tersangka atas kasus pengancaman kepada selebgram Adam Denny. Adapun di hari pertama ini, melalui kuasa hukumnya, pihak Jering memberitahukan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk memenuhi panggilan pertama kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kabid atau Kepala Bidang Humas Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, adapun alasan Jering tidak memenuhi panggilan pertama sebagai tersangka karena alasan kesehatan, namun tidak dijelaskan dan juga tidak dilampirkan surat dokter terkait masalah kesehatan apa yang menjadikan Jering tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama. Atas tidak hadirnya Jering, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan untuk membuatkan surat panggilan kedua yang rencananya agar tersangka bisa hadir di pekan depan, paling cepat antara Jumat atau Senin surat sudah dilayangkan. Sebagai informasi, Jerings SID juga telah menjalani 2 kali pemeriksaan di Bali. Sebelumnya, Jerings juga tidak bisa datang untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya karena alasan yang sama, yaitu alasan kesehatan. Dan setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pengancaman, Jerings diwajibkan untuk hadir langsung di Polda Metro Jaya di Jakarta untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Ya, lalu Fandi, jika nantinya Jerings kembali tidak memenuhi panggilan keduanya, apakah akan ada penjemputan paksa dari pihak polisi agar yang bersangkutan ini hadir di Polda Metro Jaya? Menurut penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, melalui keterangannya tadi beliau sempat menyebutkan bahwa yang pertama akan diusahakan untuk tetap hadir melalui proses surat pemanggilan yang akan dilayangkan kepada tersangka. Kemudian jika pemanggilan kedua Jerings tetap tidak hadir di Jakarta, akan dibuatkan surat panggilan ketiga terlebih dahulu. Namun nanti pada prosesnya penyidik juga akan mempertimbangkan alasan terutama kooperatif atau tidaknya Jerings dalam proses hukum ini. Dan memang potensi pemanggilan paksa bisa saja dilakukan penyidik apabila yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif terhadap penyidik dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Seperti itu, Dea. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Banten, Tribuners. Seorang perempuan pekerja lepas berusia 19 tahun menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh 2 orang pria. Aksi bejat itu dilakukan terjadi di sebuah toko pot bunga di Jalan Kolonel TB Suwandi, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota
Korban dicekoki miras oleh pelaku pertama setelah mabuk, kemudian dibawa ke sebuah kamar dan memperkosa korban. Kemudian pelaku lain mendatangi kamar dan bergantian melakukan perbuatan bejat itu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Milda Niati. Ya, halo Dea. Ya, Milda, bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini bisa terjadi? Berdasarkan kronologi yang diungkapkan oleh Kapolres Serang Kota, yaitu AKBP Maruli Ahiles Hutapea, beliau mengungkapkan dalam press release pengungkapan kasus tersebut bahwasanya awalnya peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1.30 pada tanggal 7 Agustus ya. Nah, lalu sebetulnya korban dan pelaku ini dia sudah saling mengenal, namun sempat lost contact. Kemudian lama kemudian si pelaku berinisial W ini dia mengkomunikasikan si korban yaitu berinisial P untuk mengajak bertemu, dan ternyata nomor kontak dari si korban ini masih aktif, lalu dia mengajak bertemu pada dini hari untuk minum bersama gitu dia. Lalu setelah bertemu, dia mengajak si W ini dia menjemput korban menggunakan mobil Ayla warna putih dan membawa si korban ke tempat kejadian perkara, yaitu di sebuah toko pot bunga di Jalan Kolonel TB Suwandi, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Nah, saat itu beliau si pelaku ini diberi miras sebanyak 5 botol oleh para pelaku, dan setelah mabuk kemudian si korban dibawa ke dalam kamar, dan di kamar itulah kemudian dilakukan tindak pidana pemerkosaan oleh pelaku berinisial W. Nah, setelah itu korban sempat berontak dan berteriak ya, lalu tidak lama kemudian datang satu orang teman pelaku yaitu berinisial M, beliau mendatangi kamar tersebut dan melakukan hal serupa. Nah, dari situ korban sempat menerima tindak kekerasan yaitu berupa pencakaran, kemudian penjambakan, tamparan, dan pencakaran di wajah dan di dada korban. Nah, dari kejadian tersebut korban sempat berteriak dan menolak, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian korban berontak lagi dan akhirnya si korban ini berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada seorang security. Nah, kemudian security yang ada di sekitar lokasi dia mendatangi tempat toko pot bunga itu, lalu saat security itu dia ke tempat kejadian, namun si para pelaku ini dia sudah melarikan diri, begitu dia. Iya, lalu Milda, bagaimana proses penangkapan kedua pelaku ini dan juga proses hukum bagi keduanya? Dari proses penangkapan ini, setelah kejadian tersebut, si security dia meminta kepada korban supaya langsung melaporkan kepada pihak Kapolres Serang Kota. Nah, setelah itu dia pihak kepolisian mereka bisa melacak barang bukti dari identitas para pelaku, karena si korban dia sudah mengetahui secara jelas para pelaku ini sendiri. Nah, dari hasil temuannya itu akhirnya pelaku bisa ditangkap di daerah Ciracas tanpa adanya perlawanan, begitu deh. Nah, dari kejadian tersebut para pelaku ini dijatuhi pasal 285 dengan hukuman penjara 12 tahun. Iya. Lalu barang bukti apa saja yang saat mereka diamankan ini berhasil diamankan oleh polisi? Nah, berdasarkan barang bukti yang ditemukan diantaranya adalah laporan CCTV, kemudian pakaian korban, kemudian di situ juga ada bukti hasil visum, dan selain itu juga ada satu buah mobil Ayla, kemudian 5 botol minuman keras, begitu. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Milda juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea terkait kejadian ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Satreskrim Polres Serang Kota telah berhasil mengungkap laporan polisi yang diajukan oleh seorang korban yang diduga yang bersangkutan adalah korban pasal 285, yaitu seseorang yang
dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan melakukan upaya paksa pidana pemerkosaan. Kita berhasil mengungkap 2 orang pelaku berinisial W dan satunya lagi berinisial R. TKP ada di Kota Serang, khususnya di Ciracas, di mana kronologisnya si pelaku, terduga pelaku yang kita sudah tetapkan tersangka, sebelumnya sudah kenal dengan korban. Kemudian sudah putus lost contact beberapa lama, kemudian dihubungi kembali, ternyata nyambung. Kemudian beliau janji untuk ketemu, kemudian melalui WhatsApp, kemudian dijemput menggunakan mobil. Mobilnya sudah kita amankan, ada di sebelah kanan, mobil Ayla warna putih. Kemudian dibawa ke suatu tempat di ruko, kemudian yang bersangkutan diajak minum, BB-nya ada, minuman anggur merah. Kemudian setelah perempuan si korban mabuk, kemudian langsung dilakukan perbuatan tersebut. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Polisi kembali mendapati aksi tarung bebas Makassar Street Fighter pasca pengungkapan kejadian serupa pada pekan lalu. Kali ini aksi tarung bebas itu berlangsung di kawasan New Makassar Mall atau Pasar Sentral Jalan KH Agus Salim atau Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Tim gabungan dari Resmo Polda Sulsel dan tim Jatan Ras Polrestabes Makassar pun menggerebek lokasi tarung bebas itu pada Senin 9 Agustus dini hari tadi. Hasilnya, ada puluhan orang yang didominasi kalangan pemuda berhasil diamankan dalam penggerebekan ini. Satu di antaranya merupakan selebgram. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Emba. Emba, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan selebgram dan puluhan pemuda lain di lokasi tarung bebas kali ini? Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwasanya Senin dini hari tadi sekitar pukul 2.30 WITA itu berlangsung penggerebekan lokasi tarung bebas Makassar Street Fighter yang berlokasi di kawasan Makassar New Makassar Mall atau Pasar Sentral. Dalam penggerebekan itu tim gabungan dari Resmo Polda Sulsel dan Jatan Ras Polrestabes Makassar serta Polres Pelabuhan itu mengamankan sedikitnya ada 28 orang. Satu dari 28 orang ini merupakan selebgram atau konten kreator yang ada di Kota Makassar. Ya. Ya, Mbak, apakah disebutkan siapa dari identitas selebgram ini yang terlibat? Ya, dari identitas yang kami peroleh, selebgram ini merupakan Muiz Ceska. Dia adalah konten kreator sekaligus stand up juga, stand up komedi yang ada di Kota Makassar. Namun dari keterangan sementara yang kami peroleh, keterlibatan dari selebgram ini, oknum selebgram ini, kehadirannya di lokasi tarung bebas tersebut hanya sekedar menonton. Namun hal itu masih didalami oleh aparat kepolisian. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi puluhan pemuda yang ditangkap ini, Emba? Ya, hingga siang tadi ke-28 pemuda yang diamankan ini termasuk selebgram tersebut itu menjalani pemeriksaan urin atau tes urin untuk memastikan apakah ada keterlibatan narkotika dari para pelaku atau tidak. Untuk hasilnya sendiri belum dapat kami sampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan. Ya. Ya, Emba. Lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, apa langkah selanjutnya yang dilakukan aparat kepolisian terkait kasus ini? Ya, dari hasil wawancara saya dengan Kapolres Pelabuhan Makassar, karena wilayah dari tarung bebas ini berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan, itu Kapolres Pelabuhan AKBP Kadar Islam menegaskan akan memproses secara hukum hingga ke meja hijau ketika menemukan adanya unsur tindak pidana dari para 28 pelaku yang diamankan.
sebelumnya juga dapat saya jelaskan bahwasanya pekan lalu Polrestabes Makassar bersama Resmo Polda juga telah mengamankan sedikitnya 8 orang terkait Makassar Street Fighter atau tarung bebas ini yang digerebek di Jalan Ince Nurdin, yaitu wilayah hukum Polrestabes Makassar. Ya, baik. Mbak Tribuners, tadi rekan kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadari. Selamat kasih berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. 30 dini hari telah dilakukan penangkapan dan diamankan ada sekitar 28 pemuda yang sedang melakukan kegiatan Makassar Fighter atau apa lagi? Tanding bebas. Ya, tanding bebas. Kebetulan semalam ada informasi sehingga kami Polres Pelabuhan bersama Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel melakukan penangkapan dan pembubaran sehingga ada 28 pemuda yang kita amankan yang masih diperiksa semuanya di Polrestabes Makassar ya bersama dengan Polres Pelabuhan. Nah, untuk sementara bucket yang kami dapatkan ya rata-rata ini motifnya cuma ada yang menonton dan sekarang masih dipilah yang mana yang melakukan adu tanding, yang mana penonton, yang mana panitia. Untuk selegram sendiri Pak yang kedapatan di wilayah Bapak seperti apa? Oh ya, kebetulan di antara 28 pemuda itu ada salah satu selebgram ya yang ikut juga, tapi kita tidak tahu di situ dia sebagai apa posisinya. Sementara kita lagi nunggu pemeriksaan dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Untuk efek jerahnya sendiri Pak? Efek jerah terhadap pelaku Pak? Efek jerah ini tentunya kita ya lihat unsur-unsur yang memenuhi sehingga ini kita akan teruskan ya kasusnya sampai ke pengadilan. Karena kita lagi lihat ya pasalnya itu apakah 185, apa 186. Kita menuju ke kabar berikutnya. Jajaran Polda Kaltara berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu. Ratusan kilogram sabu berhasil diamankan dari sebuah hotel di kawasan Tanjung Selor. Aparat kepolisian juga berhasil meringkus 5 tersangka dengan peran yang berbeda. Pihak kepolisian menyebut kondisi geografis Kaltara yang berada di perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia sangat rentan menjadi jalur dan sasaran peredaran narkoba lintas negara. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang kini akan menyampaikan laporan. Halo Faudi. Halo rekan Dea. Ya, sore Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses pengungkapan kasus pengedaran narkoba jenis sabu seberat ratusan kilogram ini? Ya baik rekan Dea dan Tribuners. Proses pengungkapan kasus pengedaran sabu seberat 126 kg ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Kaltara selama 2-3 bulan terakhir yang mengindikasikan akan adanya kedatangan sabu dari Tawau, Malaysia. Dan pada tanggal 1 Agustus kemarin, akhirnya pihak Polda Kaltara berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku, yang kemudian kedapatan membawa 5 tas berukuran besar. Di dalamnya terdapat 100 kantung plastik yang di dalamnya terdapat 126 kg narkotika jenis sabu. Begitu rekan Dea. Ya Faudi. Disebutkan juga para pelaku yang ditangkap ini memiliki peran yang berbeda. Apa saja itu, Faudi? Baik, setelah pihak kepolisian mengamankan 2 pelaku yang berada di hotel di Tanjung Selor, pihak kepolisian kemudian mengembangkan kasus tersebut dan berhasil mengamankan 2 pelaku lainnya yang berperan nantinya sebagai pengedar narkoba sabu itu di wilayah Kalimantan Timur. Keduanya berhasil diamankan oleh pihak Polda Kaltara di wilayah Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dari hasil pengembangan 2 tersangka tadi, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap 1 orang tersangka yang diduga sebagai pengendali dari jalannya peredaran narkotika lintas negara ini. 1 orang tersebut dengan inisial DK ternyata adalah tahanan dari
Lapas Bontang, Kalimantan Timur. Dari tangan Dekala, kemudian narkoba jenis sabu ini berhasil diselundupkan gitu dari Malaysia masuk ke Kaltara dan nantinya akan diedarkan di wilayah Kalimantan Timur. Gitu kan dia. Ya, Faudi. Informasinya tadi juga disebut bahwa kondisi geografis Kaltara yang menyebabkan riskan dengan peredaran sabu ini ya. Lalu apa langkah yang diambil pihak aparat Polda Kaltara ini untuk menelusuri jaringan peredaran sabu? Baik, dari pihak Polda Kaltara sendiri saat ini mereka selain memeriksa kepala 5 tersangka tersebut, mereka juga terus menelusuri jaringan dari narkoba lintas negara ini. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga telah berkomunikasi dengan konsul Kedubes Indonesia di Tawau, Malaysia, dan bila nantinya ada indikasi bahwa ada peran dari jaringan internasional seperti warga negara asing, pihak Polda Kaltara akan menerbitkan red notice begitu kepada Interpol agar nanti bisa kerjasamakan atau ekstradisi akan adanya tangkap tahanan. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga kini tengah menyisir jalur-jalur mana saja yang selama ini kerap digunakan sebagai penyelundupan narkotika jenis sabu, baik di jalur darat maupun di jalur laut, sehingga beberapa pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, tidak legal saat ini tengah disisir oleh pihak Polda Kaltara untuk nantinya mengungkap lebih jauh sebesar apa jaringan narkotika yang berhasil diungkap kali ini. Mengingat 126 kg sabu yang berhasil diungkap oleh jajaran Direskoba Polda Kaltara, ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Polda Kaltara berdiri sejak 2018 lalu. Begitu rekan Dea. Ya, Faudi. Tribuners, tadi rekan kami juga berhasil mendapatkan keterangan terkait kasus peredaran narkoba ini oleh Kapolda Kaltara Irjen Bambang Kristiono dan juga Wakapolda Kaltara Brigjen Erwin Zatma. Berikut liputan selengkapnya. Kita sadar bahwa di wilayah kita ini berbatasan dengan Malaysia dan yang sudah sering diungkap juga tentang peredaran narkoba di wilayah kita. Diharapkan ke depan bisa lebih hati lagi baik masyarakat maupun kita sehingga dapat menangkal barang-barang itu masuk wilayah kita. Jadi rekan-rekan sekalian, saya himbau bisa memberikan nanti ke masyarakat mungkin sekali 2 kali bisa lolos. Selanjutnya pasti akan tertangkap, hanya tinggal tunggu waktu. Kita pun sudah menyadari wilayah kita itu berasal dengan luar negeri, aksesnya di mana-mana. Kita sudah dapat dukungan dari Mabes Polri, peralatan yang super canggih untuk mendetek. Jadi ada informasi masyarakat, kita olah, kita ikuti setelah operasi bergerak tidak. Jadi ini pun tidak soal mana dapat tidak memakan waktu 3 bulan untuk membutuhkan segala macam. Saya harapkan ini kejadian tidak akan lagi ada lagi di wilayah kita. Kita bayangkan 5 kilo ini kalau dimakan mungkin suatu Kalimantan Utara habis makan meninggal semua 800.000 orang. Bagi dikonsumsi semua mati tidak habis dengan obat ini. Ini adalah menunggak pola diri, ini adalah prestasi daripada narkoba. Menunggak pola diri kurang lebih 3 tahun. Artinya narkoba ini direktorat narkoba betul-betul bersiap. Kemudian saya tambahkan sedikit yang tadi disampaikan Pak Kapolda terkait jaringan internasional. Karena ini awalnya ini dari Tawau ini profesional. Artinya pasti ada kita pasti ada keterkaitan antara negara A dengan negara B. Makanya komunikasikan tapi nanti akan dibuktikan secara lengkap oleh
Kita beralih ke Kota Ambon, Tribuners. Gaya komunikasi Gubernur Maluku Murad Ismail kembali menuai kritik. Kali ini gaya bahasanya dikritik saat demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di pos Kota Ambon pada hari ini Senin 9 Agustus. Masa menyentil kalimat Murad Ismail beberapa waktu lalu soal gelombang aksi penolakan PPKM yang terus dilakukan di Kota Ambon. Saat itu, ucapan Murad Ismail dinilai demonstran tidak menggambarkan seorang pemimpin. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dedi. Ya, halo Dea dan Tribuners. Ya, Dedi, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya demonstrasi kali ini? Ya, terima kasih Dea. Memang hari ini terjadi lagi demonstrasi yang ke-9 kalinya di Kota Ambon dengan tujuan menolak kebijakan PPKM level 3 yang diberlakukan di Kota Ambon. Nah, demonstrasi kali ini memang dilakukan lebih spesifik oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Maluku dan Maluku Utara. Demonstrasi dilakukan di sebuah jalan protokol di Kota Ambon, di mana jalan tersebut menghubungkan jalan-jalan utama di Kota Ambon seperti Jalan Ayepati, Jalan Patimura, Jalan Pala, dan Jalan Sultan Hairun. Di mana yang kita ketahui memang di jalan tersebut merupakan jalan perkantoran. Di situ ada kantor wali kota, ada kantor gubernur, ada Kejaksaan Negeri Ambon, dan banyak juga pertokoan. Memang demo berjalan cukup ramai, jumlah massa aksi pun secara berangsur terus bertambah, seperti itu Dea. Ya, lalu apa sebenarnya yang menjadi poin lain tuntutan aksi demo ini? Juga tadi informasinya Gubernur Murad Ismail juga menjadi sasaran demonstran kali ini. Iya, memang beberapa saat lalu Gubernur Maluku Murad Ismail juga sempat melontarkan kata-katanya di media sosial atau di YouTube. Dia melontarkan kata-kata yang dirasa kurang pantas, yang dinilai kurang pantas oleh teman-teman dari Badan Koordinasi HMI Maluku dan Maluku Utara. Oleh sebab itu, mereka menyentil kata-katanya yang dinilai tidak pantas tersebut. Bahkan dalam poin tuntutannya, massa menuntut agar Murad Ismail meminta maaf terkait kata-katanya. Kemudian massa juga menuntut atas penangkapan atau penahanan dari rekan aktivisnya, yakni Risman Solisa yang ditahan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasi agar segera dibebaskan. Kemudian juga massa sedikit menyentil mengenai dana peminjaman yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail sebesar 700 miliar kepada PT SMI yang katanya untuk membantu pembangunan ekonomi nasional, maksud saya. Seperti itu Dea. Ya, lalu Dedi, bagaimana dengan proses sidang pra peradilan dari Risman Solisa sendiri ini? Ya, untuk proses, memang hari ini telah dilaksanakan proses sidang pra peradilan untuk saudara Risman Solisa yang memang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian karena postingan-postingannya di sosial media Facebook miliknya. Dalam sidang pra peradilan tadi memang kuasa hukum dari Risman Solisa sendiri meminta jaksa untuk mencabut status tersangka dari Risman karena dinilai tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku ketika Risman ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu Dea. Ya, lalu bagaimana situasi di sana saat demo dan juga pengamanan dari pihak aparat kepolisian, mengingat tadi juga massa yang turut cukup banyak ya? Iya, terima kasih. Untuk diketahui bersama bahwa selain demo dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Maluku dan Maluku Utara, terdapat juga demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa Weli Hatta yang mereka juga melakukan demo tidak jauh dari teman-teman HMI ini. Untuk itu memang pihak kepolisian menurunkan sejumlah 123 personel untuk mengamankan jalannya dua aksi demo ini. Ya memang cukup unik ya demo kali ini karena dua demo terjadi di satu hari dan memang terjadi tidak berjauhan, kurang lebih sekitar 20 meter dari titik demo yang dilakukan oleh HMI. Kemudian juga kemacetan juga tidak dapat dihindarkan di sekitar 4 ruas jalan tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, Jalan Patimura, Jalan Pala, Jalan Ayepati, dan Jalan Sultan Hairun. Seperti itu, Dea.
Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Dedi juga sudah berhasil meminta keterangan dari Firdaus Ari selaku Ketua Umum Badan Koordinasi HMI. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mau disampaikan terkait agenda demo hari ini. Pertama itu soal ada 3 tuntutan utama. Iya. Yang pertama itu soal evaluasi soal penanganan pandemi di Maluku. Atau merasa adanya corona ini pemerintah sepertinya cuma keras ke masyarakat kecil saja. Tapi terhadap orang-orang tertentu yang punya kekuasaan, punya keuangan yang baik, justru diperlakukan dengan cara-cara yang berbeda. Atau ambil contoh misalnya masyarakat yang kena corona positif mau dan saya mau harus mengikuti protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu publik ketahui ada pejabat di daerah ini meninggal dunia, rumah sakit nyatakan COVID, tapi justru karena engkau berkuasa, punya keuangan yang mapan, kita lakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua soal transparansi keuangan Pemda dan Pemprov itu dan pemerintah pusat kan sudah mengalokasikan bahkan 50% penyesuaian APBD dan APBN itu untuk penanganan COVID. Tapi faktanya justru transparansi pengelolaan keuangan itu sampai hari ini tidak jelas. Uangnya dipakai untuk apa yang tidak jelas. Transparansi itu ya Bang? Itu transparansi teman-teman. Yang kedua itu soal evaluasi dana PEN. Di tahun 2020 kemarin Gubernur atas nama masyarakat Maluku mengajukan peminjaman ke PT SMI sebesar 700 miliar. Katanya dana ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Faktanya anggaran sampai di daerah ini tanpa melibatkan dalam DPR. Atau tahu memang betul bahwa uang itu tidak harus DPR seperti pemerintah, tapi demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Maluku. Paling tidak Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Kulon Progo DIY pada hari ini 9 Agustus siang. Sebuah truk bermuatan batu terjun dari jembatan Selo Timur, Kelurahan Hargorejo, Kapanewon, Kokap. Pengemudi truk sebelumnya diduga tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menabrak sepeda motor dan pejalan kaki. Dari kejadian tersebut ada 2 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Putri. Halo juga dia di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Ya, Putri, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi lengkapnya kecelakaan ini bisa terjadi? Ya, baik dia. Sesuai informasi yang didapatkan dari penyidik unit laka lantas Polres Kulon Progo, Bribka Wahyudi Pamungkas, memang kecelakaan itu bermula ketika truk bermuatan batu seberat 7 kubik itu melaju di jalan menurun di wilayah Hargorejo, Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo. Diduga memang pengemudi ini kurang bisa mengendalikan sehingga truk tersebut menabrak sepeda motor yang dinaiki oleh 2 orang pelajar serta menabrak pejalan kaki hingga menyebabkan pejalan kaki tersebut terseret ke sungai. Nah, kemudian untuk pengendara sepeda motor ini itu dan pejalan kaki itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Rizky Amalia Teman yang ada di Kulon Progo. Nah, untuk kejadian ini untuk pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Sementara untuk pejalan kaki itu tewas ketika dia mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan juga untuk kedua pengendara sepeda motor ini itu hanya mengalami luka-luka ringan gitu dia.
Ya, Putri. Lalu bagaimana keterangan dari saksi di lokasi kejadian saat Anda memantau tadi? Ya, baik. Nah, untuk menurut keterangan dari saksi yaitu Andika Nur Prasetya, ketika ditemui di lokasi kejadian, memang setelah terjadi kecelakaan itu, dia mendengar suara seperti ledakan. Kemudian dia melakukan pengecekan ke sumber suara dan mendapati truk tersebut sudah terguling ke sungai dan melihat pejalan kaki yang ditabrak oleh truk tersebut itu sudah terseret di bawah jembatan dan tubuhnya sudah mengambang di sungai, begitu dia. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Putri juga berhasil mendapatkan keterangan dari penyidik unit Laka Lantas Satlantas Polres Kulon Progo, Bribka Wahyu Pamungkas, dan juga seorang saksi di lokasi kejadian. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Truk muatan batu dari atas dengan muatan sekitar 7 kubik turun ke bawah. Terus berdasarkan keterangan dari pengendara sepeda motor Jupiter yang terlibat, agak diduga mungkin kurang konsentrasi pengemudi atau remnya agak blong karena muatannya agak penuh, terus kurang bisa mengendalikan kendaraan, melebihi marka, berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vega, berserempetan, kemudian motor Yamaha Vega terjatuh ke parit. Untuk truk tidak bisa dikendalikan, berjalan lurus menabrak pejalan kaki yang sedang di pinggir jalan, kemudian masuk jurang berikut pejalan kakinya, tapi pejalan kakinya posisi akhir jatuhnya jauh dari truk sama muatan, jadi tidak tertimpa. Tapi untuk pengemudinya meninggal di dalam kabin karena tergendet truk. Untuk kondisi terakhir sekarang yang pejalan kaki sama pengendara sepeda motor di Rumah Sakit Rizky Amalia. Demikian. Untuk kejadian tadi sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Meninggal berapa ya? Yang dipastikan meninggal 1 orang pengemudi, terus yang 1 lagi tadi ada info terkini diduga meninggal dunia di Rumah Sakit Rizky Amalia. Untuk yang 2 orang lagi luka tergolong luka ringan. Yang pengendara sepeda motor baik pengendara maupun penboncengnya luka ringan. Kemudian yang pejalan kaki, informasi terakhir seorang wanita Parubaya meninggal dunia di Rizky Amalia, Temon. Ya, yang terlibat dump truk muatan batu, sepeda motor Yamaha Vega sama pejalan kaki. Oke, Mas. Wahyudi Pamungkas. Ya. Di lantas laku. Mas, hadapnya kita aja. Saya pergi ke atas mau cari sinyal itu, Pak. Terus sampai tengah perjalanan itu temu itu truk itu sepertinya kenceng itu loh, Pak, tidak seperti biasanya. Nah, terus sesampai saya di atas terdengar suara ada kayak ledakan gitu, Pak. Terus saya balik, ternyata ada truk tuh kecemplung sungai. Kecepatannya kenceng itu normal terkontrol atau terkesan itu, Mas? Ya nggak kenceng banget, Mas. Kayak rem blong itu, Mas. Iya. Nah, terus bawa muatan apa? Batu, Pak. Saya sampai di jembatan itu ada orang di bawah. Terus saya pergi ke bawah, Pak. Ternyata ada itu ibu-ibu yang sudah tidak sadarkan diri mengambang di air. Saya tidak berani, Pak, menolongnya. Itu ibu-ibunya itu tertabrak atau gimana, Pak? Kurang tahu ya, Pak, saya. Terus ada itu, Pak, bapak-bapak yang nolongin itu. Terus saya bantuin. Terus bawa itu ke rumah sakit. Dan sekarang kondisinya sudah meninggal. Supirnya? Kalau sopir sendiri gimana, Mas? Supirnya tadi kejepit, terus meninggal katanya. Evakuasinya berapa jam, Mas, tadi, Mas? Sekitaran 1 jam. 1,5 jam lah, Pak. Berarti yang meninggal 2 orang ya? Iya. Ada yang selamat? Ada. Berapa orang, Mas? 2 orang. Berarti itu bisa dikatakan yang meninggal berapa, yang selamat berapa? Yang meninggal itu 2 orang dan yang luka-luka itu 2 orang. Mas, itu sebelum truknya terguling itu apakah sebelumnya nabrak pengendara sepeda motor dulu, Mas, atau gimana? Kurang tahu ya. Kalau sopir posisi. Beralih ke informasi berikutnya.
Provinsi Riau masih menjadi sorotan nasional lantaran angka penyebaran kasus baru COVID-19 masih tergolong tinggi. Kondisi ini harus dikendalikan secepatnya sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Memastikan upaya tersebut berjalan, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Lejen TNI Ganip Warsito melakukan pemantauan di Riau. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, Alexander, ia kini sudah bergabung bersama kami. Halo Alex. Alex, bisa Anda informasikan sebenarnya apa poin penting arahan dari Presiden Jokowi ini untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Riau? Baik, terima kasih rekan Dea. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, Lejen TNI Ganip Warsito menyampaikan ada 4 poin penting yang sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Yang pertama adalah perlunya pengendalian mobilitas dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di jantung ibu kota Provinsi Riau, yakni Kota Pekanbaru. Kemudian level 3 di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pelaksanaan testing dan tracing. Tujuannya adalah memisahkan antara yang terpapar dengan kontak erat secepatnya. Kemudian yang ketiga menata treatment dengan menambahkan tempat isolasi. Dan keempat, meningkatkan cakupan vaksinasi agar tepat sasaran yang akhirnya menekan kasus COVID-19 dan mengubah pandemi menjadi endemik. Demikian rekan Dea. Ya, Alex, informasinya tadi juga Kepala BNPB ikut langsung memantau situasi COVID-19 di Riau, khususnya untuk vaksinasi ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, betul sekali rekan Dea. Beliau menyampaikan sangat mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang ada di Provinsi Riau, terutama terhadap antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi COVID-19 yang selama ini terus digasak oleh pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau herd immunity masyarakat guna mengantisipasi penularan COVID-19 yang hingga kini masih meningkat baik di Provinsi Riau maupun di cakupan nasional. Nah, selain itu ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia Pekanbaru yang telah melaksanakan pelaksanaan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun seperti yang dilaksanakan di SMA 8 tersebut. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda gambarkan berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi vaksinasi di SMA 8 Pekanbaru ini, bagaimana antusiasme peserta atau siswa di sana? Para siswa cukup antusias, rekan Dea. Mereka awalnya memang sempat khawatir dan sedikit canggung karena banyaknya hoak-hoak yang beredar beberapa waktu belakangan. Namun setelah mereka mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut, mereka merasa lega karena ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan mereka juga menyemangati kawan-kawan mereka yang seumuran untuk ikut vaksinasi selanjutnya. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Terima kasih Alex dan Tribuners. Tadi juga sudah sempat melakukan wawancara dengan satu di antara siswa SMA 8 Pekanbaru, Teguh Rasya. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Awalnya lumayan gemetar sih, tapi pas udah disuntik itu nggak terasa apa-apa, jadi biasa aja. Karena nggak percaya sama hoax itu. Nggak nyata apa. Yang mendorong vaksin keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga? Dari keinginan sendiri. Harapannya untuk siswa? Untuk para siswa yang masih takut itu menurut saya jangan percaya dengan hoax, karena saya udah coba sendiri. Hoax itu ya berita yang disampaikan terhadap dampak dari COVID, terdampak dari vaksin itu nggak benar gitu. Dari Provinsi Riau kita beralih ke Jawa Barat. Ratusan pekerja hiburan malam di Kota Bandung, Jawa Barat diberikan vaksin COVID-19. Proses penyuntikan vaksin ini dilakukan di Landmark Braga, Jalan Braga, Kota Bandung pada hari ini, Senin 9 Agustus. Vaksinasi tersebut dilakukan oleh Yayasan Lions Club Bandung Chandra Kirana bersama Polrestabes Bandung, Fox Club, Fox Eksekutif Club, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pemberian vaksin tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah
pemerintah untuk mengejar target 1,9 juta vaksin hingga akhir tahun ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nasmi. Nasmi? Ya, halo Dea. Ya. Ya, Dea. Bisa Anda informasikan sasaran vaksinasi kali ini untuk siapa saja sebenarnya? Ya, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pagi tadi sejumlah pemandu lagu dan pekerja hiburan malam di Kota Bandung mendapatkan vaksinasi jenis AstraZeneca. Vaksinasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerjasama dengan sejumlah pengusaha tempat hiburan malam. Dan selain diberikan kepada pekerja hiburan malam, vaksin ini juga diberikan kepada sejumlah keluarga dan masyarakat di Kota Bandung. Vaksin ini diberikan kepada pekerja hiburan malam karena selama ini sejak dari PSBB sampai PPKM level 4, sektor hiburan malam menjadi salah satu yang paling terdampak. Dea. Ya, Nasmi, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, berapa banyak pekerja hiburan malam ini yang diberikan vaksin di Kota Bandung? Ya, vaksin ini diberikan kepada 300 pekerja hiburan malam dan pemandu lagu. Sementara sisanya sekitar 700 diberikan kepada keluarga dan masyarakat. Jadi total vaksinasi hari ini yang diberikan kepada masyarakat itu sekitar 1.000 dan ini dilakukan hanya 1 hari ini saja. Ya. Ya, lalu untuk keseluruhan sendiri di Kota Bandung sudah berapa persen berjalan vaksinasi ini, Nasmi? Ya, pemerintah Kota Bandung menargetkan 1,9 juta vaksinasi hingga akhir tahun. Dan saat ini vaksin baru mencapai sekitar 48%. Kemudian itu untuk dosis pertama, kemudian 26% untuk dosis kedua dan 0,11% untuk dosis ketiga. Nah, dosis ketiga ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan, baru diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian untuk mencapai target tersebut, pemerintah Kota Bandung menargetkan minimal vaksinasi diberikan kepada 11.000 setiap harinya. Dengan pola seperti itu diharapkan pada bulan September nanti sudah mencapai 70% dan di akhir tahun sudah mencapai 100% sehingga pada Februari dan Maret sudah tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity di Kota Bandung. Demikian, Dea. Ya, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Nasmi juga berhasil melakukan wawancara bersama Presiden Direktur Blok F, Alvin Ferdian. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Betul, jadi selama PSBB, PPKM, tempat hiburan ini kan sektor yang paling terdampak ya. Sampai sekarang juga masih belum boleh buka. Jadi persiapan kita jika nanti ada relaksasi, ya karyawan kita beserta keluarganya sudah divaksin. Prokes nanti pasti kita jalankan. Mudah-mudahan pemerintah memberi kepercayaan kepada kita untuk bisa membuka lagi tempat kita, gitu, ya. Oke. Sebenarnya awalnya kan saya terinspirasi tempat kami itu ada sebagian yang belum divaksin, ya. Makanya saya berinisiatif supaya seluruh karyawan ini divaksin. Dan di sini pun saya memikirkan untuk keluarganya juga. Jadi sekaligus beserta keluarga semua harus divaksin. Di sini ada beberapa perusahaan, ada FEK, ada FOK, ada Ratu Mas Ayu, ya lingkungan sekitar, semua yang menjadi target sasaran kita gitu. Ya, jadi semuanya saya pengennya sudah divaksin sehingga kita lebih aman. Pak, ini kan sektor tempat hiburan ini menjadi yang paling terdampak. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah warga tampak antusias berbelanja di warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota. Mereka tampak mengantre di warung keliling dan berbelanja sembako. Mereka juga tampak mengambil sendiri sembako tersebut, kemudian mengemasnya dalam kantong plastik yang telah disediakan. Rupanya sembako yang dijajakan di warung keliling itu gratis, sehingga warga tidak perlu membayarnya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayahaki yang akan menyampaikan laporan. Halo Imam.
Imam, bisa Anda informasikan sebenarnya apa tujuan diluncurkannya warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota ini? Ya, Dea, warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan mereka yang terdampak penerapan PPKM level 4 yang diberlakukan di Kota Cirebon, terutama mereka yang penghasilannya menurun akibat adanya PPKM level 4 di Kota Cirebon, sehingga petugas Satlantas Polres Cirebon Kota berupaya membantu masyarakat dengan mendonasikan sebagian gajinya, kemudian dibelanjakan berbagai sembako yang dijajakan di warung Satlantas Polres Cirebon Kota tersebut. Dan nantinya warga bisa membeli sembako di warung tersebut, kemudian membawa pulang dan tidak perlu membayar. Tapi petugas menghimbau warga untuk mengambil sembako di warung Satlantas Polres Cirebon Kota itu sesuai kebutuhannya. Demikian ya. Ya, Imam, lalu apakah warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota ini hanya beroperasi di satu titik atau apakah ada beberapa lokasi lain yang juga ada warung keliling ini? Sesuai namanya, warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota ini akan berkeliling ke lokasi-lokasi yang menjadi pusat lapak PKL di Kota Cirebon. Rencananya warung ini akan beroperasi setiap hari dari mulai tadi malam hingga nanti tanggal 17 Agustus 2021. Karena peluncuran warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota ini untuk memeriahkan HUT RI yang ke-76 dan membantu masyarakat sehingga masyarakat yang terdampak PPKM level 4 dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya meski secara penghasilannya mengalami penurunan. Demikian. Nantinya pada sore ini rencananya warung keliling Satlantas Polres Cirebon Kota juga akan beroperasi kembali di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon yang sejauh ini memang menjadi lokasi shelter PKL di kawasan tersebut. Demikian, Dea. Ya, Tribuners, tadi jika rekan jurnalis kami Imam sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Laode Habibi Adejama. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kami Satlantas Polres Cirebon Kota dibantu oleh Yon Arhanud melaksanakan bakti sosial, yaitu membagi sembako. Kami juga membuat satu unit kendaraan, yaitu warung keliling Satlantas, di mana di dalam warung keliling tersebut terdapat sembako, baik itu beras, sarden, minyak, dan juga Indomie, serta sembako lain. Kemudian untuk warga masyarakat, kami akan datangi ke tempat warga masyarakat tersebut, dan kemudian akan kami persilahkan untuk mengambil sendiri berapa yang dibutuhkan. Jadi ini sifatnya gratis. Jumlahnya berapa nih? Untuk malam ini kami tabur 100. Ya, akan kami laksanakan sampai dengan 17 Agustus, karena juga ini di samping membantu masyarakat terdampak. Beralih ke Bandar Lampung, Tribuners, terjadi antrean pengisian bahan bakar minyak atau BBM jenis premium di SPBU Jalan Pramuka, Bandar Lampung pagi tadi. Antrean tersebut mencapai panjang sekira 500 meter dari titik SPBU. Pantauan Tribun Lampung, antrean kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Antrean seperti ini disebut kerap terjadi saat premium tersedia di SPBU. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Sulis Setia Markamah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sulis. Ya, halo rekan Dea. Sulis, bisa Anda informasikan seperti apa hasil pantauan di lapangan terkait antrean mengisi premium di SPBU Pramuka Kota Bandar Lampung ini? Ya, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan antrian pengisian bahan bakar minyak kotor jenis premium
terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum 2435173, tepatnya di Jalan Pramuka Bandar Lampung pagi tadi. Antrian tersebut panjangnya sekira 500 meter dari titik SPBU dan didominasi kendaraan roda 4, seperti kategori low MPV hingga medium MPV terlihat mengantri untuk mengisi premium. Juga ada kendaraan bermotor roda 2. Bahkan tak jarang pemilik kendaraan ini sudah mengantri sebelum premium itu tiba di SPBU. Demikian rekan Dea. Ya, lalu apakah antrean seperti ini memang sering terjadi di SPBU Pramuka ini, dan lalu bagaimana dengan SPBU lainnya? Ya, benar sekali rekan Dea. Antrian di SPBU yang masih menjual premium selalu terjadi, baik itu di SPBU yang berada di Jalan Pramuka ini, maupun 2 SPBU lain di Bandar Lampung. Dari 39 SPBU yang ada di seluruh Bandar Lampung, hanya 3 SPBU yang masih menjual premium seperti yang saya sebut di awal, dan letaknya itu di pinggir kota dan di Jalan Lintas Sumatera. Ketiga SPBU yang masih menjual premium itu ada di Panjang, di Pramuka sendiri, dan juga di OE Halim Bypass. Sementara 36 SPBU lain di Kota Tapis Berseri ini tidak lagi menjual premium. Untuk program Langit Biru per 14 Maret 2021 lalu, Pertamina menjual Pertalite seharga premium hanya 6.450 per liter. Namun untuk mendapatkan harga tersebut, pemilik kendaraan harus memastikan SPBU tersebut memasang tanda khusus, yaitu banner berikut keterangan program Langit Biru. Di Bandar Lampung ada 27 SPBU yang melayani program tersebut. Namun memang melihat antusias masyarakat, mereka lebih masih dominan memilih penggunaan premium. Demikian rekan Dea. Ya, lalu Sulis, apa dampak dari antrean panjang mengantre BBM jenis premium ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan tadi pagi, sedikit macet saat ada kendaraan yang kebetulan berputar balik di titik U-turn depan SPBU. Jadi saat ada kendaraan putar balik, pasti akan terjadi sedikit macetan karena jalurnya terbagi dengan kendaraan yang tengah mengantri pengisian premium. Namun dari sisi keamanan dan kenyamanan juga untuk kendaraan yang kurang prima, ini cukup berbahaya karena lokasi SPBU berada di jalanan yang agak menurun posisinya. Demikian dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Sulis Setia. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kembali di Live Update, informasi selanjutnya datang dari dunia militer Indonesia. TNI Angkatan Darat dan US Army tengah melakukan LATMA atau latihan bersama Garuda Shield ke-15 tahun 2021. Di latihan kali ini menurunkan alutsista atau alat utama sistem pertahanan andalan kedua negara dan dengan jumlah personel yang besar. Latma Garuda Shield 15 tahun 2021 ini menjadi latihan terbesar sepanjang sejarah kerjasama antara TNI Angkatan Darat dan US Army dan seperti bonus bagi TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut ada beberapa hal yang membedakan dengan latihan-latihan sebelumnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sri Polku, Leni Juwita yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Leni. Leni, bisa Anda informasikan mengapa Latma Garuda Shield 15 tahun 2021 ini disebut bonus bagi TNI Angkatan Darat? Halo? Leni bisa mendengar saya? Halo? Halo? Ya, Leni, bisa Anda informasikan mengapa Latma Garuda Shield ke-15 tahun ini disebut sebagai bonus bagi TNI AD? Baik, kita informasikan bahwa latihan Garuda Shield ke-15 tahun 2001 ini berbeda dari latihan-latihan bersama di 14 kali latihan bersama Garuda Shield sebelumnya. Karena tahun ini Garuda Shield 15 ini TNI Angkatan Darat kita bisa bekerja sama dengan US Army. Seperti kita ketahui, untuk menjajaki kerjasama dengan US Army ini bukanlah satu hal yang gampang. Ini sudah dirancang 2 tahun sebelumnya. Jadi sehingga petinggi TNI kita menyebut ini sebagai bonus bagi TNI Angkatan Darat Indonesia begitu. Oke, Leni. Lalu apa yang membedakan Latma Garuda Shield 15 tahun 2021 ini sehingga disebut terbesar sepanjang sejarah kerjasama TNI Angkatan Darat dan juga US Army? Baik. Latihan bersama Garuda Shield tahun 2021 ini merupakan yang terbesar pada sejarah, berbeda dengan latihan-latihan sebelumnya karena pada latihan sebelumnya US Army hanya menurunkan setingkat kompi, kemudian setingkat infanteri. Tetapi di tahun ini kita TNI kedua negara ini sama-sama menurunkan personil yang lebih besar dan lebih lengkap. Kemudian dari segi alutsista, baik TNI AD maupun US Army itu mengeluarkan senjata andalan, alutsista andalan yang diantaranya pesawat C-17 itu jarang sekali dikeluarkan, dan pada latihan kali ini dikeluarkan untuk membawa penerjun-penerjun melakukan latihan bersama dengan TNI AD. Kemudian latihan tahun ini di Garuda Shield 15 ini juga dilakukan secara serentak di 3 tempat latihan di Indonesia, yakni di Amborawang dan Makalisung. Dan yang terbesar itu dilakukan di Pusat Latihan Tempur Kodiplat Batu Raja Martapura, begitu. Ya, Leni, lalu bagaimana berdasarkan pantauan Anda
kesan tentara Amerika Serikat saat bersama menjalani Latma di Puslapur tahun ini? Baik, latihan tempur di pusat latihan tempur Kodiklat Batu Raja Martapura ini merupakan latihan yang sangat lengkap dengan medannya, dengan tantangannya, seperti dikatakan oleh Commanding General of Reserve General Charles Flynn. General Flynn menyebut latihan ini merupakan latihan yang tidak pernah ditemukan di negara mereka, karena tantangannya begitu unik, begitu lengkap. Seperti kita ketahui, kita informasikan bahwa pusat latihan tempur di objek militer Batu Raja ini merupakan pusat latihan tempur terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Terbesar dan terlengkap itu dalam arti medannya begitu. Ada sungainya, ada binatang buasnya, sehingga sangat cocok untuk latihan tempur bersama begitu. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tripolku Leni Juwita untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Manado Tribuners. US Army melaksanakan latihan bersama dengan prajurit TNI Angkatan Darat yang terbagi di tiga wilayah sejak tanggal 1 Agustus 2021 kemarin. Ketiga daerah di Indonesia yang menjadi basis Latma Garuda Shield yaitu Batu Raja di Sumatera Selatan, kemudian Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Manado tepatnya di Makalisung, Sulawesi Utara. Pada hari ini, Senin 9 Agustus, Jenderal TNI Andika Perkasa kemudian meninjau langsung lokasi Latma di Makalisung. KSAD mengatakan bahwa ada beberapa penilaian dan kelebihan yang membuat daerah Makalisung, Sulawesi Utara dijadikan lokasi Latma. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, Andreas Ruau, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Andreas. Andreas, bisa Anda informasikan apa perbedaan Latma Garuda Shield tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Iya, Dea, terima kasih. Untuk perbedaan Latma Garuda Shield tahun ini yang terletak di alutsista itu pada tahun ini para prajurit itu dibekali dengan bantuan artileri berupa roket dan kanon, yaitu penggunaan berbasis roket dan kanon. Nah, untuk roket itu digunakan dalam alutsista dengan jarak capai hingga 12 km ya. Dan untuk artileri kanon itu pihak TNI AD menggunakan kaliber 105 dengan jenis KH-178. Sedangkan dari pihak US Army itu menggunakan cannon jenis M119. Demikian ya. Iya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, apa saja materi kali ini yang diberikan selama latihan bersama? Untuk materi yang diberikan itu meliputi staff exercise, kemudian ada field training exercise atau FTX, kemudian ada live fire exercise LFX, aviation and medical exercise atau MEDEX, dan 2 program latihan yang digabungkan yaitu Joint Combined Exchange Training atau GCAT dan Garuda Airborne. Begitu ya. Begitu ya. Lalu Andreas, sebenarnya apa alasan dari KSAD Jenderal Andika Perkasa memilih Sulawesi Utara dalam hal ini Makalisung sebagai lokasi Latma US Army dan juga TNI AD? Alasan dipilihnya Sulawesi Utara Makalisung sebagai Latma Garuda Shield ada beberapa penilaian dan kelebihan. Salah satunya Sulawesi Utara dipilih karena yang pertama kondisi geografisnya yang cocok untuk tempat pelatihan, di mana kondisi beriklim tropis. Dan yang kedua, Sulut juga menjadi replika dari kondisi wilayah terbuka area perang. Gitu. Ya, lalu bagaimana dengan respon warga atau pemerintah setempat sendiri
saat wilayahnya ini dijadikan lokasi latihan tempur? Oke, berdasarkan wawancara kami dengan Bupati Kabupaten Minahasa, mewakili masyarakat Kabupaten Minahasa yang bernama Bupati Royke Octavian Roring, beliau mengungkapkan bahwa pihak Kabupaten Minahasa merasa bangga ya, dan tentunya menjadi sebuah pengalaman baru bagi Kabupaten Minahasa atau Sulut sendiri ya, di mana ada digelar latihan bersama secara internasional di wilayahnya, dan Bupati itu sendiri berharap agar latihan tersebut bisa berdampak positif tidak hanya untuk sesama prajurit, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan kemudian agar kiranya semua prajurit baik US Army ataupun TNI AD bisa berbaur dengan masyarakat di sekitar. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Andreas melaporkan langsung dari Minahasa. Selamat kembali bertugas. Beralih ke Kota Tangerang Selatan, program vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Pondok Ranji, Tangerang Selatan terus dilaksanakan hingga hari ini, Senin 9 Agustus. Ria, berusia 30 tahun yang merupakan warga Pondok Ranji yang mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap keduanya itu menceritakan pengalamannya. Sebelumnya di tahap 1, ia mengaku sempat ketakutan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan ia melihat berita-berita yang membuat dirinya takut. Namun setelah melakukan vaksinasi pertama pada bulan lalu, ia pun mengaku tidak mengalami gejala-gejala yang menyeramkan terhadap dirinya. Untuk mengetahui lebih detail, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuwahmiko yang akan menyampaikan laporan. Halo Ihwan. Halo Dr. Karya. Ya, Ihwana, bisa Anda informasikan vaksinasi hari ini dilaksanakan? Boleh diulang, Dr. Karya, mohon maaf. Iya, baik. Bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi hari ini di Kota Tangerang Selatan dan di mana lokasinya? Vaksinasi COVID-19 ini di lokasinya berada di Puskesmas Pondok Ranji. Itu tepatnya ada di Tangerang Selatan, rekan dia. Ya, lalu berapa dosis yang disediakan Puskesmas dan jenis apa vaksin yang dipakai? Vaksin yang dipakai adalah jenis Sinovac dan diberikan kepada 200 peserta sampai 300 peserta untuk hari ini di perharinya. Ya, lalu bisa Anda berdasarkan informasi yang Anda dapat juga sampai kapan vaksinasi ini akan digelar? Lalu bagaimana untuk masyarakat yang ingin mendaftar mengikuti vaksinasi di Puskesmas Pondok Ranji? Untuk mendaftarnya bisa melalui aplikasi dan untuk sampai kapannya, sampai target vaksinasi di Tangerang Selatan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Jadi mereka untuk Puskesmas sendiri pergi juga untuk datang ke kelurahan-kelurahan yang ada di Tangerang Selatan. Seperti itu, rekan Dea. Ya, Ivana. Lalu berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, bagaimana respon dari peserta vaksinasi yang telah mengikutinya hari ini? Seperti yang sudah saya wawancara tadi, ada satu orang yang bernama Ria, dia usianya 30 tahun, dia menceritakan bahwa dia sebelumnya sempat merasakan takut untuk ikut vaksinasi COVID-19 hari ini di vaksinasi tahap 1, namun sekarang dia sudah ada di tahap 2. Pada saat tahap 1, dia menceritakan dia takut untuk mengikuti vaksin, namun setelah mengikuti vaksin dia tidak merasakan gejala apapun sehingga dia tidak takut lagi untuk mengikuti vaksin di tahap kedua hari ini. Ya, baik Ihwana. Tadi juga Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang peserta vaksinasi di Puskesmas. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Hari ini udah dosis keberapa? Dosis kedua. Dosis kedua. Untuk yang dosis pertama, apa ada keluhan, Bu? Enggak ada sih, emang untuk vaksin nafsu makan aja nambah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan. Sehat aja, malah besoknya langsung bisa kerja. Jeda waktunya berapa hari tuh, Bu? Waktu dari ke satu yang sampai kedua sekarang? Sebulan. Kenapa Ibu memilih untuk yang kedua lagi, bisa ikut vaksin yang kedua lagi?
kan soalnya saya kan tinggal sama orang tua, terus bos saya juga sudah tua, jadi kan saya harus melindungi mereka dong. Tapi ada rasa takut nggak sih Bu sebelumnya ya, dari dosis pertama sampai dosis kedua sekarang? Ya, kalau dari dosis yang beredar berita itu kan kadang-kadang ya bikin takut sih. Tapi ya jalanannya yang nggak ada apa-apa. Sehat. Waktu itu sempat takut, apa sih Bu yang bikin Ibu takut dari berita yang kayak gimana yang Ibu bikin? Ya katanya kan setelah vaksin ada yang meninggal, ada yang bikin sakit. Nah, saya pelajarin ya karena mereka mungkin ada penyakit yang jadi sebelum vaksin kan ditanyain sedang sakit atau tidak. Jadi kita terus terang supaya kita juga sehat. Harapan Ibu untuk kedepannya gimana tuh Bu? Untuk diri Ibu dan di masa pandemi ini? Ya harapannya supaya pandemi ini cepat berakhir ya, biar semua juga orang semua sehat, bisa normal. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puskesmas Kecamatan di Jakarta Timur mulai melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster bagi tenaga kesehatan. Pihak Puskesmas mengatakan vaksin booster yang bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh ini menggunakan vaksin COVID-19 jenis Moderna. Pihaknya memprioritaskan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Pasalnya, setiap hari mereka melakukan kontak erat dengan banyak pasien sehingga lebih rentan terpapar COVID-19 saat bertugas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Bima Putra yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Bima. Halo Dea, iya. Ya, Bima, bisa Anda informasikan kapan vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Jakarta Timur ini dimulai? Iya, Dea, untuk vaksinasi booster dosis 3 terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Jakarta Timur dimulai pada tanggal 6-8 Agustus 2021 lalu atau hari Jumat, di mana sebelumnya dari Kementerian Kesehatan sudah memulai vaksinasi booster di Jakarta pada 16 Juli 2021 lalu, sedangkan untuk di Jakarta Timur baru mulai tanggal 6. Dan untuk sampai sekarang pelaksanaan dilakukan secara bertahap, di mana dilakukan di puskesmas kecamatan masing-masing, diikuti oleh tenaga kesehatan dari puskesmas kecamatan tersebut. Iya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, berapa banyak jumlah tenaga kesehatan di Jakarta Timur yang bisa mendapatkan vaksin booster ini, Bima? Iya, untuk data yang dihimpun tribunjakarta.com dari Satgas Covid Jakarta Timur, sebanyak 24.842 tenaga kesehatan di Jakarta Timur mendapat dosis vaksin booster. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan yang bertugas di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, lalu ada dari fasilitas kesehatan dari pihak swasta. Jadi akumulasi dari antara Dinas Kesehatan, Kemenkes, dan pihak swasta. Iya. Lalu bagaimana dengan alur vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan kali ini? Untuk alurnya, tenaga kesehatan yang mendapat booster ini sebelumnya sudah menyelesaikan penyuntikan dosis 1 dan dosis 2 mereka menggunakan Sinovac yang sudah dimulai oleh pemerintah sebelumnya. Dan untuk syaratnya sama seperti vaksinasi masyarakat umumnya, di mana tenaga kesehatan sebelum penyuntikan melakukan pemeriksaan meliputi tensi, ada tidaknya penyakit penyerta mereka, dan apakah dalam 3 bulan terakhir mereka terkonfirmasi COVID. Kalau setelah dinyatakan lulus atau sehat oleh tim vaksinator, baru mereka bisa melakukan vaksinasi dosis 3 untuk mereka. Iya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Indah Mutiara. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mas Kramat Jati, bagaimana Bu? Baik, sejauh ini pelaksanaan ini adalah hari pertama untuk vaksinasi booster bagi nakes kami, khususnya di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Jadi kami melaksanakan sendiri ya, jadi oleh tim yang memang ada di sini, seperti itu. Untuk target yang di Puskesmas Kramat Jati ini, berapa banyak nakes yang mendapat booster Bu? Ya,
Kalau sesuai permintaan kami ke tingkat suku dinas dan dinas kesehatan provinsi adalah sejumlah nakes yang ada ditambah juga dengan tenaga penunjang ya, termasuk asisten dan lain-lain, itu yang seluruhnya pegawai. Seluruh pegawai. Ya. Untuk di hari pertama ini artinya berapa banyak yang sudah divaksin booster, Bu? Nah, untuk hari pertama kami kan mengefektivitaskan pemakaian dosis di dalam vialnya ya, karena untuk Moderna ini satu vialnya ada 14 dosis. Jadi kami melis nama-nama pegawai kami yang memenuhi kriterianya untuk divaksin dengan memenuhi sejumlah yang bisa menyesuaikan dengan dosis yang nanti akan kami keluarkan gitu. Ada berapa banyak, Bu, di hari pertama ini nakes yang mendapat? Untuk hari pertama ini kami targetkan ada 70 ya, jadi kurang lebih ada 5 vial yang akan disuntikan kepada teman-teman. Bu, ini ada yang kriteria khusus nakes yang lebih dulu diprioritaskan atau bagaimana, Bu? Ya, karena namanya adalah dosis 3 ya, dikata ini vaksinasi booster. Tentunya kalau dosis 3, nakes yang nanti disuntik ini harus sudah juga disuntik dosis 1-2-nya. Jadi dosis 1-2-nya vaksinasinya harus sudah lengkap. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!